tak sempurna, tak perlu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang saya hormati Ibu Apriani Rianti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, baik teman-teman yang berada di sini ataupun teman-teman sekalian yang saat ini sedang menonton video pada kesempatan kali ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Siti Fatimah Ajahra, mahasiswa Universitas Binawan, program studi S1 Keperawatan, angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 0122111057. Baik, selamat siang semuanya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan tugas ujian akhir semester saya, membuat pidato atau keterampilan berbicara yang bertema insecurity pada usia remaja. Pasti teman-teman sekalian di sini tidak asing dengan kata insecure, bahkan mungkin salah satu di antara kita semua yang ada di sini atau teman-teman yang sedang menonton video kali ini ada yang sedang merasa insecure atau merasa malu atau merasa kekurangan segala macam. Ya, insecure lebih sering terjadi pada usia remaja, usia 10 sampai 24 tahun. Jika memang tidak menikah, tapi jika usia 21 sudah menikah, maka itu sudah masuk pada usia dewasa, teman-teman. Itu menurut BKKBN. Nah, mengapa insecure sendiri lebih sering terjadi pada kalangan remaja? Karena pada proses pertumbuhan usia ini mengalami perubahan yang namanya hormon. Jadi teman-teman, insecure itu sebenarnya normal terjadi pada usia remaja atau individu. Karena dengan insecure sendiri kita mampu mengupgrade diri kita, mengimprove diri kita, atau merubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi apakah kita semua di sini ada yang tahu mengenai apa itu tanggapan tentang insecure bagi anak usia remaja? Mari sama-sama kita di sini diskusikan pertanyaan tersebut. Insecure sendiri adalah perasaan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh remaja atau seseorang ketika sedang merasa khawatir dan tidak percaya diri, teman-teman. Jadi kayak gimana sih maksudnya? Misalkan teman-teman sekalian di sini ngalamin yang namanya insecure, terus teman-teman ngerasa tidak aman dan akan merasa takut dalam kondisi apapun. Contohnya, misalkan teman-teman di sana ngerasa kayak takut banget nanti dipanggil, tiba-tiba dimaju ke depan gitu. Itu namanya insecure, malu. Tapi kalau maju itu tandanya hebat lagi. Karena apa? Karena udah mau untuk action, melakukan, gak cuma diem aja. Jadi ada kolaborasinya juga. Gimana sih perasaan tersebut dapat terjadi ketika rasa malu, bersalah? Ya malu tadi sudah saya bilang kan. Terus juga merasa bahwa dirinya itu memiliki banyak kekurangan. Akibatnya ini dari insecure, seseorang dapat menjadi malu atau dapat susah untuk berinteraksi dengan lingkungan barunya. Nah, tapi menurut KBBI sendiri, perasaan insecure itu, teman-teman, adalah perasaan tidak aman, perasaan gelisah yang dimiliki setiap individu atau seseorang. Remaja itu kan lebih banyak ngerasa tidak aman kan, apalagi remaja usia 16 tahun, rawan banget kan. Apalagi banyak yang marak namanya kejahatan di luar gitu kan. Pasti ngerasa tidak aman dirinya, terus juga ngerasa gelisah. Nah, perasaan tidak percaya dengan diri sendiri dan cenderung minder dengan teman-teman sebayanya bisa juga diartikan sebagai rasa takut dan cemas tentang sesuatu yang dipicu oleh rasa ketidakpuasan dengan realita keadaan dirinya sendiri, atau bisa kita bilang dengan ketidakyakinan yang dimiliki seseorang atas kapasitas yang dimiliki. Tapi insecure sendiri itu, teman-teman, dia berpengaruh dari proses pertumbuhan usia remaja. Yang sudah tadi saya sampaikan, setiap remaja itu bisa memiliki dua pandangan yang berbeda.
Misalkan saya sebagai remaja juga nih, saya beranggapan insecure sebagai positif, tapi belum tentu teman-teman menganggap insecure sebagai hal positif. Mungkin teman-teman ketika sudah mendengar apa yang saya sampaikan, teman-teman mampu mendengar dan mampu memahami bahwa insecure itu tidak negatif kok. Insecure itu dapat membangun menjadi lebih baik. Seperti ini. Rasa insecure yang tidak berlebihan itu banyak juga dirasakan oleh remaja pada saat ini, karena dengan insecure positif dapat membantu seseorang atau kita sebagai remaja untuk mengimprove diri kita menjadi lebih baik lagi. Saya berikan contoh diri saya sendiri sebagai remaja yang mengalami yang namanya perubahan hormon, seperti pertumbuhannya jerawat di muka saya. Saya malu kok. Saya juga wajar kan, insecure, namanya juga insecure, pasti ngerasa malu. Tapi saya menerima diri saya self love, saya menerima diri saya apa adanya. Karena apa? Karena saya juga melakukan action, yaitu perubahan. Saya lagi melakukan perubahan, melakukan perawatan. Memang tidak instan, tapi pasti. Asal kita teman-teman tuh sabar. Jadi apa? Saya sudah menerima diri saya juga sudah melakukan perawatan diri, tinggal nunggu waktunya aja. Tinggal nunggu waktunya sampai muka kita kembali lagi menjadi cantik. Karena apa? Setiap perempuan itu harus mempunyai motivasi. Ketika kita mempunyai kekurangan, kita juga harus memiliki motivasi untuk kita bisa maju ke depan. Nah teman-teman, beda cerita sama yang insecure negatif. Insecure negatif itu tidak memiliki semuanya. Gak ada self love-nya, gak ada action-nya, dan gak ada motivasinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang mereka tanamkan pada dirinya hanya apa? Ketidakterimaan, membanding-bandingkan. Contohnya teman-teman membandingkan diri Anda dengan saya yang ada di sini. Wah, dia mah jago banget ngomongnya. Wah, saya masih pemalu. Itu membanding-bandingkan. Makanya dari itu ayo action, belajar. Mampu kok kita semua berbicara di depan umum asal kita mau untuk belajar. Yang penting tuh kita percaya diri dan juga tidak selalu melulu malu. Karena kuncinya dari insecure adalah percaya diri. Action juga wajib, self love juga harus. Semuanya itu harus dilakukan secara bareng. Makanya itu disebut kolaborasi. Jadi ada semuanya loh nyangkut. Gak cuma satu. Kalau misalkan nih kalian melakukan self love tapi kalian tidak melakukan action, kalian menyayangi diri kayak yaudah bodo amat, tetangga ngomong, misalnya muka saya kan jerawatan nih, terus tetangga ngomong, ih dia mah mukanya jerawatan ya sekarang, gak ada perubahannya ya. Terus apa teman-teman ngerasa, ih gak apa-apa, saya mah self love, saya mah sayang sama diri saya sendiri, tapi saya nih gak ngelakuin apa-apa, saya gak ada action untuk melakukan perawatan diri. Jadi apa yang terjadi? Ya makin banyak, ya makin diomongin, ya makin stres nantinya. Jadi apa? Jadi ketika insecure negatif itu dibiarkan secara terus-menerus, maka khawatirnya akan terjadi gangguan kesehatan mental atau mental illness, teman-teman. Nah, cara untuk menangani insecure yang tepat itu kayak gimana sih? Yang pertama, teman-teman tuh harus mampu mengubah diri menjadi lebih baik dan menerima diri sendiri. Dimana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus kayak membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu loh. Itu gak boleh teman-teman, ingat ya, gak boleh. Boleh kita, wah kayak dia bagus nih, bukan untuk membanding, tapi menjadikan motivasi. Si orang yang bagus ini, misalnya teman-teman menganggap saya bagus, saya itu sebenarnya nggak sepintar itu di sini, ada di sini saya nggak sepintar itu, tapi di sini saya karena saya percaya diri dan saya yakin bahwa ilmu yang saya sampaikan dapat berguna untuk semuanya dan mampu untuk merubah semua orang atau teman-teman di usia remaja. Kita tuh tidak terus-menerus harus membandingkan. Jadikan saya tuh motivasi untuk Anda menjadi seperti saya, bukan kalian insecure dan bertahan di tahap atau di fase itu saja. Nah, yang kedua nih, apa sih cara yang kedua itu? Ya sama aja, jangan membanding-bandingkan. Karena masing-masing orang atau masing-masing individu remaja itu sudah diatur, baik itu pekerjaan, muka, takdir, jodoh,
udah diatur, ditata rapi sama yang maha kuasa. Makanya itu kita boleh melihat orang lain, kayak kelebihan orang lain tuh kita boleh, tapi jadikan apa? Jadikan sebagai motivasi, bukan sebagai insecure negatif terus menerus. Kebanyakan insecure, stres yang ada, depresi yang ada. Makanya kita boleh menjadikan seseorang motivasi, tapi jangan sampai membuat kita seolah-olah menjadi kelemahan kita. Itu nggak boleh, karena manusia kan memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Jadi apa, ya udah, kita harus pede sama diri sendiri dan mampu menanamkan self love action, motivasi, percaya diri, dan optimis. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apriani Rianti SPD MPD yang sudah menonton dan mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Semoga dari pembahasan atau dari video saya mengenai insecure ini, remaja yang ada di sini nih semuanya nih dapat menambah pengetahuan dan merubah pandangan mengenai insecure. Ingat, insecure boleh, harus dimiliki buat motivasi, mengupgrade diri. Terakhir, saya ingin mengatakan manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Karena kesempurnaan hanya ada pada, ya benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman sekalian dan teman-teman yang sedang menonton video kali ini, kita berhenti untuk insecure negatif dan ubah insecure negatif menjadi bersyukur, dan insecure positif mampu untuk menjaga diri kita. Maka dari itu, semoga semua orang atau remaja-remaja yang insecure yang negatif berubah jadi positif. Biar apa? Biar ngupgrade diri menjadi lebih baik. Nggak di situ-situ aja ya. Oke semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aku tak sempurna.